Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa, mengenang masih di video sermon singkat Jamita Sekolah Minggu. Tetap semangat melayani Bapak Saudara-saudara, karena melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Salam untuk anak sekolah minggu dan teman-teman guru-guru sekolah minggu di gereja kita masing-masing. Tetap berikan pelayanan yang terbaik ya, mengenang ya. Dan mari tetap setia sermon. Salah satu tugas utama guru sekolah minggu adalah sermon, ya, melayani atau tidak melayani, sermon wajib hukumnya bagi seorang guru sekolah minggu. Hari ini Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15, hanya 3 ayat Bapak Saudara. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita disuguhkan oleh sebuah kisah yang menarik, ya, di mana di kisah ini ada seorang perempuan yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu, ya, dikatakan di sini. Nah, Bapak Saudara-saudara, untuk Horong Satu mari bercerita, storytelling, kisahkan, ceritakan dengan sederhana, tepat, adanya seorang perempuan yang percaya kepada Tuhan, yaitu namanya Lydia, dan dia seorang penjual kain ungu. Boleh kita tunjukkan kain yang berwarna ungu, Bapak Saudara-saudara, apalagi untuk Horong Satu, ya, Horong kecil. Nah, itu dia mengenangnya. Sambil lagu, ya, kuasai banyak lagu untuk mengajar kepada anak-anak sekolah minggu Horong 1. Nah, Bapak Saudara-saudara, untuk Horong 2 dan Horong 3 ada satu hal yang mau saya tekankan untuk kita renungkan dari kisah Lydia di sini, ya, mengenang. Ya. Yang mana di ayat 14 di sini dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, ini dia Bapak Saudara-saudara, ya. Ini tekanan khotbah yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan. Hal pertama, mari kita mohonkan kepada Tuhan, mari kita ajak anak-anak sekolah minggu kita untuk meminta kepada Tuhan agar Tuhan membuka hati mereka, supaya mereka percaya kepada Tuhan, supaya mereka beriman kepada Tuhan, supaya mereka menerima bimbingan yang daripada Tuhan, yang mengenangnya. Ini kisah yang menarik Bapak Saudara-saudara. Tuhan membuka hati Lydia supaya ia dapat memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Supaya anak-anak sekolah minggu kita memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan membuka hati mereka, ya, pikiran mereka juga, supaya mereka beriman, percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, mengenangnya. Nah, yang kedua Bapak Saudara-saudara, memperhatikan. Ya, memperhatikan. Di sini dikatakan Tuhan membuka hati Lydia supaya ia dapat memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, concern, Bapak Saudara-saudara, memperhatikan. Molo di hata-bata di dokmon, maparrohahon, manangihon, manang mameop. Ya, amanginangnya. Nah, di zaman kita sekarang ini Bapak Saudara-saudara, jangankan anak-anak kecil, ya. Jangankan anak kecil, kita orang dewasa juga sangat sulit untuk memperhatikan sekarang ini, ya. Di sana ngomong, di sini ngomong. Belum lagi sibuk dengan gadget dan lain sebagainya. Orang bicara, ya, kita sering megang HP dan lain sebagainya. Sedang pertanyaan masih berani angkat telepon, lagi pertanyaan. Nah, mari kita doktrin anak-anak sekolah minggu kita, Bapak Saudara-saudara. Memperhatikan ini salah satu hal penting dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya
anak-anak sekolah minggu kita itu misalnya di sekolah, ya, mengetahui apa yang diajarkan oleh gurunya. Supaya anak sekolah minggu kita juga mengetahui dengan baik, ya, apa yang kita ajarkan di sekolah minggu. Supaya mereka jangan sibuk dengan gadget, sibuk dengan games dan lain sebagainya, sehingga tidak lagi peduli, ya, sehingga tidak lagi peduli, ya. Ketidakpedulian adalah lawan dari perhatian, Bapak saudara-saudara, ya. Nah, jadi mari kita ingatkan anak sekolah minggu kita itu Amanginang, supaya kalau orang tuanya bicara, kalau dia sedang dinasehati, kalau di gereja guru sekolah minggu sedang mengajar firman Tuhan, supaya betul-betul memperhatikan. Jangan gerasak gerusuk, jangan menjahili temannya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, Amanginang, membuka hati. Ya, kita harus paham bahwa hati adalah salah satu kesadaran manusia yang paling dalam. Ya, salah satu bagian kesadaran manusia yang paling dalam. Ya, maka sering sekali hati dan pikiran itu bertentangan, Amanginang. Nah, maka kita ajak juga anak-anak sekolah minggu kita supaya mereka juga membuka hati mereka pada saat mendengarkan firman Tuhan, pada saat belajar di sekolah, pada saat mungkin dinasehati oleh orang tua mereka, supaya jangan jugul, supaya ya dibagi hormang nerang dan dede. Supaya jangan masuk kanan keluar kanan. Ya, mengenangnya. Jadi membuka hati supaya anak-anak kita itu mau menerima nasihat, ajaran, dan tuntunan, ya, yang kita berikan, baik itu di sekolah, baik itu di gereja, baik itu oleh orang-orang yang mengasihi mereka. Nah, Amanginang, beberapa poin tadi, ya, boleh kita kembangkan di gereja kita masing-masing kepada anak sekolah minggu kita. Tapi hal yang pertama tadi adalah supaya kita mengajak anak sekolah minggu kita, memohon supaya Tuhan membuka hati, pikiran mereka ketika mereka mendengar firman Tuhan, ketika mereka belajar di sekolah, ketika mereka juga dinasehati di rumah, dan lain sebagainya. Amanginang, tetap bercermin kepada firman Tuhan, dan jangan lupa doakan anak sekolah minggu kita. Ya, Amanginang, ya. Agenda sekolah minggu, Bibel buku ende sekolah minggu, dan alat peraga lainnya. Salam Sunedisis. God bless you. Non-stop.